Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 244-246 Bab 244 di sini. Huan segera mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Tuan Zanders, apakah Anda ingin melakukan sesuatu dengan saya di sini? Huan bertanya pada Fendi Zanders dengan ekspresi bingung. Tentu saja aku tidak akan berbicara denganmu di sini, tetapi kamu harus mengizinkanku masuk. Fendi Zanders memandang Huan dengan tenang dan berkata. Huan menatap Fendi Zanders dengan tatapan datar, dengan kebingungan di matanya. Karena dia tidak mengerti apa yang dikatakan Fendi Zanders barusan, apa maksudnya dia harus masuk. Tuan Zanders, apa sebenarnya yang Anda ingin saya lakukan? Huan ragu-ragu sejenak, lalu bertanya pada Fendi Zanders dengan ekspresi bingung. Yang saya ingin Anda lakukan sangat sederhana, yaitu mencuci toilet di sini selama sebulan. Jika Anda merasa kotor dan tidak ingin melakukannya, maka saya akan meminta Yuan Tai untuk berdebat dengan Anda tentang masalah ini hari ini. Fendi Zanders berkata pada Huan dengan tenang. Setelah Huan mendengar perkataan Fendi Zanders, matanya melebar dalam sekejap, karena dia tidak menyangka Fendi Zanders membawanya ke tempat ini untuk membiarkannya mencuci toilet. Sebelumnya, Huan berpikir bahwa dia akan dapat melarikan diri dari menjadi seorang pembersih, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Fendi Zanders bahkan akan menyiapkan pekerjaan pembersihan toilet untuk dirinya sendiri. Fendi Zanders adalah orang yang selalu membalas kebaikan dan membalas dendam. Meskipun gadis-gadis di Danau Yingxian pernah menyinggung Fendi Zanders sebelumnya, mereka hanya menertawakan Fendi Zanders, dan mereka tidak memiliki kebencian yang mendalam terhadap Fendi Zanders. Tapi Huan ini berbeda. Jika bukan karena Fendi Zanders adalah pemilik Villa Xianhu, dia merasa wanita Huan ini pasti akan membuat Yuan Tai menyodok matanya. Menghadapi wanita yang begitu kejam, Fendi Zanders tentu saja tidak akan sopan. Huan, apakah kamu mengerti apa yang dikatakan Tuan Zanders? Apakah kamu ingin mencuci toilet di sini, atau kamu akan membiarkan aku berurusan denganmu? Setelah Yuan Tai mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia langsung bereaksi dan berteriak pada Huan. Huan tanpa sadar menatap Yuan Tai. Meski toiletnya sangat kotor, dia tahu jika dia jatuh ke tangan Yuan Tai, nasibnya pasti 100 kali lebih buruk daripada mencuci toilet. Jadi dia segera berteriak pada Fendi Zanders, Tuan Zanders, tolong biarkan saya pergi. Selama Anda melepaskan saya, Anda dapat meminta saya melakukan apa saja. Saya tidak memiliki ketertarikan seksual pada wanita seperti Anda, jadi kamu tidak perlu bertanya padaku. Fendi Zanders menjawab dengan kosong, lalu berbalik dan berjalan menuju kejauhan. Yuan Tai buru-buru pergi bersama Fendi Zanders, sementara Huan sedang berdiri di depan toilet, memandangi toilet yang bau, merasa sedikit bingung untuk beberapa saat, air mata mengalir dari matanya. Tumbuh besar, Huan belum pernah dihina seperti ini sebelumnya. Sebagai wanita cantik yang seksi, Huan selalu dicari oleh pria kemanapun dia pergi. Kapan dia pernah dihina dan dipermalukan oleh pria seperti ini? Tuan Zanders, jika menurut Anda hukuman untuk Huan ini ringan, saya dapat menemukan seseorang untuk memberinya pelajaran yang baik. Yuan Tai khawatir kejadian hari ini akan mempengaruhi suasana hati Fendi Zanders, jadi dia berbisik kepada Fendi Zanders. Tidak perlu terlalu cerewet dengan seorang wanita. Fendi Zanders hanya ingin memberi peringatan kepada orang-orang ini hari ini, tidak benar-benar ingin membuat mereka semua mati. Itu masih Tuan Zanders, tuanmu punya banyak. Yuan Tai terkekeh. Di masa depan, kamu tidak perlu lagi menyiapkan barang-barang mewah ini untukku. Aku sendiri juga punya tunangan, dan aku tidak tertarik dengan keindahan ini. Selama kamu melakukan pekerjaanmu dengan baik, aku tidak akan memperlakukan karyawanku dengan buruk. Tanda seru petik 2. Fendi Zanders memandang Yuan Tai dan melanjutkan. Oke. Yuan Tai mengangguk berulang kali menanggapi instruksi Fendi Zanders. Meskipun Yuan Tai berkata begitu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Xiao Liu di samping Fendi Zanders, dan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, meskipun Tuan Zanders berkata bahwa dia tidak membutuhkan hal semacam ini, bukankah dia membawa keluar seorang wanita cantik? Bagaimana mungkin ada kucing di dunia ini yang tidak mencuri? Pada saat ini, Xiao Liu juga terlihat gugup, karena dia tidak tahu apa yang menunggunya selanjutnya. Bolehkah aku mengetahui namamu? Saat ini, Fendi Zanders tiba-tiba menoleh ke arah Xiao Liu dan bertanya, Zanders. Tuan Zanders, namaku Tang Xiao Liu, kamu bisa memanggilku Xiao Liu saja. Tang Xiao Liu sangat gugup saat ini, dan tergagap. Oh, jangan gugup. Fendi Zanders mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Tang Xiao Liu, lalu berkata dengan ringan, saya tidak punya niat lain untuk meminta Anda keluar. Saya baru saja mendengar bahwa ibumu sakit, jadi Anda memerlukan banyak uang untuk perawatan medis, bukan? Tuan Zanders, Anda.
Tang Xiaoliu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melirik Fendi Zanders, sedikit kebingungan muncul di matanya yang indah. Berapa biaya pengobatan yang dibutuhkan ibumu? Fendi Zanders langsung menyela kata-kata Tang Xiaoliu dan bertanya dengan tenang. Mungkin dibutuhkan lebih dari 800.000 yuan, dan saya sendiri telah menghemat lebih dari 100.000 yuan. Tang Xiaoliu menjawab dengan takut-takut. 800.000. Fendi Zanders tersenyum tipis, lalu menoleh ke Yuan Tai dan berkata, pergi dan siapkan 800.000 untuk Xiaoliu, dan biarkan dia pergi dari sini setelah jamuan makan selesai. Baiklah, Tuan Zanders. Yuan Tai segera menyetujuinya. Tuan Zanders, kamu apa maksudmu? Tang Xiaoliu tidak menyangka Fendi Zanders begitu murah hati, dia memberinya 800.000 tanpa bertanya tentang penyakit apapun. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi, dan kamu tidak perlu khawatir tentang apa yang akan aku lakukan padamu. Menurutku sangat jarang kamu membayar begitu banyak untuk orang tuamu. 800.000 mungkin adalah nyawa untukmu, tapi bagiku itu hanya sebuah kalimat, ketika ibumu sembuh dari penyakitnya, kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, jangan lakukan hal-hal ini lagi, mengerti? Fendi Zanders memandang Tang Xiaoliu dan berkata dengan ringan. Tang Xiaoliu menatap Fendi Zanders dengan mata bulat, dia sangat bersemangat hingga dia tidak bisa berkata-kata, dia tidak tahu kata-kata apa yang harus dia gunakan untuk menggambarkan suasana hatinya saat ini. Xiaoliu, apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung? Mengapa kamu tidak cepat-cepat mengucapkan terima kasih kepada Tuan Zanders? Melihat Tang Xiaoliu membeku di tempatnya, Yuan Tai buru-buru mengingatkannya. Terima kasih, Tuan Zanders, terima kasih, Tuan Zanders. Tang Xiaoliu dengan cepat membungkuk dalam-dalam pada Fendi Zanders. Terima kasih kembali. Fendi Zanders tersenyum ringan. Tuan Zanders, saya tahu bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Jika Anda memiliki kebutuhan, Anda bisa bertanya saja. Selama saya, Tang Xiaoliu, dapat melakukannya, saya pasti akan melakukannya, lakukanlah. Tang Xiaoliu memandang Fendi Zanders dan berteriak. Jika kamu punya kebutuhan, tanyakan saja pada mereka. Fendi Zanders mau tidak mau tertegun sejenak ketika dia mendengar ini, dan kemudian memperhatikan Tang Xiaoliu dengan cermat. Meskipun sosok Tang Xiaoliu tidak sebaik keindahan di Danau Yingxian, namun temperamen murni yang unik di tubuhnya masih sangat menawan. Dia adalah loli kecil yang sangat lucu. Jika Anda bisa menjalin hubungan dengan sedikit keindahan, itu pasti menjadi hal yang sangat menarik. Baiklah, Tuan Zanders, kamu menyelamatkan nyawa ibuku. Aku bisa melakukan apapun yang kamu mau. Aku tahu kamu sudah punya tunangan, tapi aku bisa menjadi kekasihmu. Aku tidak akan pernah mengganggu urusan pribadimu. Tang Xiaoliu tidak segugup sebelumnya, dan memandang Fendi Zanders dan mengatakan sesuatu dengan tulus. Bab 245. Mendengar kata-kata Tang Xiaoliu, Fendi Zanders tertegun sejenak, lalu melihat ke arah Tang Xiaoliu. Hanya saja Fendi Zanders sama sekali tidak mengetahui hal ini sekarang, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir, saya tidak memberimu uang karena aku ingin kamu melakukan sesuatu, jika kamu merasa malu untuk mengambil uangku, lalu anggap saja itu sebagai pinjaman dariku, dan ketika kamu punya uang, kamu bisa mengembalikannya padaku. Benar-benar. Tang Xiaoliu berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi gembira. Tentu. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Tuan Zanders, terima kasih banyak. Anda orang yang sangat baik. Tang Xiaoliu memandang Fendi Zanders dan berteriak dengan penuh semangat. Tindakan Fendi Zanders saat ini tidak diragukan lagi merupakan anugerah yang menyelamatkan nyawa Tang Xiaoliu. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Fendi Zanders melambaikan tangannya, lalu melanjutkan, kamu akan baik-baik saja nanti, kan? Tidak. Tang Xiaoliu menggelengkan kepalanya tanpa berpikir. Kalau begitu kamu bisa menemaniku ke jamuan makan. Fendi Zanders mengatakan sesuatu dengan ringan, lalu berjalan lurus ke depan. Faktanya, setelah mewarisi warisan 10 triliun yuan, Fendi Zanders merasa bahwa dia tidak pernah melakukan sesuatu yang berarti, dan sebagian besar energinya dicurahkan untuk makan, minum, dan bersenang-senang. Namun saat ini, dia bisa menggunakan uang tersebut untuk menyelamatkan nyawa seseorang, dan bahkan mengubah nasib sebuah keluarga. Menurutnya hal ini sangat berarti, setidaknya lebih berarti daripada menggunakan uang untuk mengajar wanita seperti Winda Chen. 5 menit kemudian, Fendi Zanders masuk ke lobi hotel di bawah kepemimpinan Yuan Tai. Saat ini, lobi hotel sudah penuh dengan orang, dan semua orang menunggu Tuan Fendi Zanders dan Tuan Zanders muncul. Fendi Zanders sekilas memandang orang-orang di aula ini, dan dia menemukan bahwa sebagian besar dari orang-orang ini adalah pengusaha yang sering muncul di Jiangcheng TV. Dahulu kala, Fendi Zanders tidak pernah bermimpi bahwa dia akan dapat berinteraksi dengan orang-orang ini, dan bahkan muncul di sini sebagai bos mereka. Tapi sekarang, Fendi Zanders merasa bahwa orang-orang ini bukannya tidak mungkin tercapai.
Ketika Fang Zihua dan Xie Huaqiang melihat Fendi Zanders masuk, mereka segera menghampiri Fendi Zanders, lalu berkata sambil tersenyum, "Tuan Zanders, apakah Anda di sini?" Setelah mendengar kata-kata Fang Zihua, semua orang di tempat tersebut menjadi gempar, dan mereka semua memusatkan pandangan mereka pada Fendi Zanders, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Karena mereka tidak menyangka generasi kedua super kaya yang mewarisi aset 10 triliun yuan akan sesederhana itu, tidak ada bedanya dengan siswa miskin di sekolah tersebut. Meskipun semua orang terkejut, tetapi sebagai orang tua yang telah berkecimpung di masyarakat selama bertahun-tahun, mereka masih lebih aristokrat daripada orang-orang yang dikenal Fendi Zanders di sekolah. Ekspresi terkejut di wajah mereka hampir hilang, dan kemudian mereka semua bangkit. Dia menyapa Fendi Zanders dengan hangat. Bagaimanapun, Fendi Zanders adalah bos mereka yang sebenarnya sekarang. Jika orang-orang ini tidak menyenangkan Fendi Zanders, siapa yang akan mereka senangi? Selanjutnya, Fendi Zanders menyapa mereka beberapa patah kata, dan Fang Zihua berdiri di belakang Fendi Zanders dan memperkenalkan Fendi Zanders kepada bosnya satu persatu. Di sisi lain, Tang Xiaoliu mengikuti di belakang Fendi Zanders dengan sedikit takut. Baru sekarang Tang Xiaoliu memahami sepenuhnya betapa menakutkannya keberadaan Fendi Zanders. Fendi Zanders bahkan tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun, hanya dengan tampil di atas panggung, dia dapat menimbulkan sensasi yang begitu besar, dan menarik semua orang penting untuk datang mengobrol satu sama lain. Saya khawatir bahkan Fang Zihua, Xie Huaqiang, dan Yuan Tai pun takut dengan pengaruh seperti itu. Setelah percakapan singkat, jamuan makan resmi dimulai. Fang Zihua awalnya berencana untuk meminta Fendi Zanders naik ke atas panggung dan mengucapkan beberapa patah kata sebelum memulai jamuan makan, tetapi karena Fendi Zanders tidak suka menjadi pusat perhatian, dan Fendi Zanders merasa bahwa meskipun dia naik, dia tidak melakukannya. Tidak tahu harus berkata apa, jadi dia langsung menolak. Perjamuan berlangsung selama 2 jam penuh, dan akhirnya berakhir. Semua CEO perusahaan Fendi Zanders juga telah berbicara dengan Fendi Zanders, dan tujuan kedatangan mereka kali ini telah tercapai, jadi setelah jamuan makan berakhir, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Fendi Zanders, Fang Zihua dan lainnya, mereka segera pergi. Tuan Zanders, sekarang sudah larut, bagaimana kalau saya mengatur kamar untuk Anda dan Nona Tang? Yuan Tai tampaknya masih tidak mau menyerah pada kenyataan bahwa Fendi Zanders tidak dekat dengan wanita, dan mencoba segala cara untuk membantu Fendi Zanders mencocokkan. Setelah Tang Xiaoliu mendengar ini, sedikit rasa malu muncul di matanya yang indah, tapi dia tidak menolak. Bagaimanapun, Fendi Zanders sangat membantunya, bahkan jika dia benar-benar ingin berhubungan dengannya, Tang Xiaoliu tetap bersedia. Tidak perlu, sebaiknya kamu mengatur agar Ibu Xiaoliu dioperasi. Aku hanya akan meminta Fang Zihua untuk membawaku kembali. Fendi Zanders langsung menolak lamaran Yuan Tai, dan berjalan menuju luar hotel. Mendengar kata-kata Fendi Zanders, Tang Xiaoliu merasa sedikit tersesat, diam-diam berpikir bahwa mungkin itu karena Fendi Zanders tidak menyukainya, jadi dia tidak ingin sekamar dengannya. Di sisi lain, Yuan Tai berdiri di sana dengan linglung. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Fendi Zanders masih bisa mengendalikan dirinya di hadapan begitu banyak wanita cantik. Sungguh luar biasa. Setelah Winda Chen mendapat 5 juta dari Fendi Zanders, dia menikmati kehidupan yang korup, menikmati kebahagiaan yang diberikan uang sepenuhnya, jadi dia tidak pernah kembali ke sekolah untuk menghadiri kelas, tetapi mengikuti Winda Chen Sun Li juga menghilang. Adapun Yang Wei, setelah kejadian terakhir kali, dia tidak pernah muncul lagi dalam kehidupan Fendi Zanders. Hilangnya ketiga orang ini merupakan hal yang luar biasa bagi Fendi Zanders. Lagi pula, ketiga orang inilah yang paling suka merepotkan Fendi Zanders di sekolah. Fendi Zanders juga mengantarkan waktu yang langka dan nyaman. Biasanya, Fendi Zanders akan pergi ke kelas ketika dia ada kelas, dan kemudian dia akan membantu Wang Xiong Glasses menyiapkan makanan mereka. Bagaimanapun, Wang Xiong Glasses dan yang lainnya membantu Fendi Zanders dengan cara yang sama. Jika tidak ada kelas, Fendi Zanders akan bekerja di bar Han Sueyan. Tentu saja, dia tidak bekerja demi uang sekarang, tapi murni karena dia ingin membantu Han Sueyan. Adapun Yi Yun, dia sudah lama tidak muncul. Kemudian Fendi Zanders mengetahui bahwa Yi Yun memenangkan tempat ketiga dalam kompetisi PK siaran langsung dosa, dan berhasil mengambil alih pemeran utama wanita di sebuah web drama. Jadi wajar saja tidak ada waktu untuk melecehkan Fendi Zanders. Namun, kedua wanita Sue Yurou dan Liu Chenwei sering datang ke sekolah untuk mencari Fendi Zanders, dan Fendi Zanders hanya menganggap keduanya sebagai teman biasa. Tapi Sue Yurou dan Liu Chenwei mengetahui identitas Fendi Zanders, jadi mereka secara alami mencoba segala cara untuk merayu Fendi Zanders, tapi Fendi Zanders tetap bergeming. Secara keseluruhan, selama bersekolah, Fendi Zanders hidup dengan sangat nyaman. Tidak hanya punya uang untuk dibelanjakan tetapi juga wanita cantik untuk ditemani, yang terpenting tidak ada badut pelompat seperti Winda Chen dan Yang Wei yang memprovokasi Fendi Zanders. Setengah bulan kemudian, sekolah akhirnya libur musim panas. Jika sebelumnya, Fendi Zanders tidak akan terlalu bersemangat dengan berita liburan musim panas.
Karena selama ini waktunya liburan musim panas, berarti dia akan berangkat kerja pada liburan musim panas dan tidak punya waktu istirahat sama sekali. Namun liburan musim panas kali ini berbeda. Karena kali ini, Fendi Zanders akan menghadiri ulang tahun kakek Cleo Feilin yang ke-90. Selama dia berpikir bahwa dia akan segera bertemu Cleo Feilin, dia menjadi bersemangat. Bab 246. Kampung halaman Cleo Feilin adalah Linjiazuang. Linjiazuang tidak jauh dari Jiangcheng. Kalau berkendara ke sana paling lama 2 jam. Walaupun nama Linjiazuang tidak terlalu terkenal, namun sebagian besar masyarakat di kota Jiangcheng pernah mendengar nama Linjiazuang, karena banyak pengusaha berpengaruh di kota Jiangcheng berasal dari Linjiazuang. Setelah orang-orang ini pensiun, mereka juga akan kembali ke desa keluarga Lin untuk menafkahi para lansia. Kakek Cleo Feilin adalah salah satunya. Oleh karena itu, lingkungan Linjiazuang tidak kalah dengan lingkungan kota Jiangcheng. Meski hanya sebuah desa kecil, konstruksi di sekitarnya sangat cemerlang. Ini tidak terbelakang seperti yang dibayangkan orang, tetapi lebih seperti sebuah villa di sekitar kota Jiangcheng. Di distrik ini, mobil mewah dan rumah mewah dapat dilihat di mana-mana di pinggir jalan. Usai liburan sekolah, Fendi Zanders langsung membeli tiket ke Linjiazuang, lalu mengemasi barang bawaannya, dan berangkat ke Linjiazuang sendirian. Namun sebelum berangkat ke Linjiazuang, Fendi Zanders malah mengenakan pakaian yang dibelinya sebelumnya. Pakaian ini jelas jauh lebih bagus dari yang dikenakan Fendi Zanders sebelumnya. Setidaknya Fendi Zanders terlihat seperti orang normal. Tidak ada yang akan berpikir bahwa dia adalah orang yang malang. Fendi Zanders tidak ingin keluarga Lin mengetahui identitasnya, tetapi dia merasa bagaimanapun juga, dia akan muncul sebagai tunangan Cleo Feilin. Bahkan jika dia tidak bisa mengungkapkan identitasnya, dia tidak bisa mempermalukan Cleo Feilin, bukan? Setelah naik bus ke Linjiazuang, Fendi Zanders mengagumi pemandangan di luar jendela. Pada saat ini, selama dia berpikir bahwa dia akan segera bertemu Cleo Feilin, suasana hatinya akan menjadi sangat rumit. Dalam sekejap mata, 2 jam berlalu. Fendi Zanders tahu bahwa dia akan segera pergi ke Linjiazuang, jadi dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Cleo Feilin. Fendi Zanders, apakah kamu sudah sampai di desa Lin? Cleo Feilin dengan cepat menghubungkan telepon dan bertanya sambil tersenyum. Yah, kurasa aku akan sampai di sana 10 menit lagi. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Bagus sekali. Aku akan menjemputmu sekarang. Apakah kamu datang dengan kereta atau bus? Cleo Feilin bertanya dengan lembut. Bis. Oke. Cleo Feilin langsung menyetujuinya, lalu langsung menutup telepon. Setelah Fendi Zanders melihat Cleo Feilin menutup telepon, suasana hatinya tampak gelisah, dan dia menoleh dan terus melihat pemandangan di luar jendela. Sisi lain. Di depan stasiun Linjiazuang. Sebuah BMW putih berhenti perlahan, dan 3 wanita cantik bergaya dengan pakaian seksi keluar dari mobil. Ketika ketiga wanita cantik ini muncul di depan gerbang stasiun, mereka langsung menarik perhatian banyak orang. Dan gadis yang berjalan di depan tidak lain adalah tunangan Fendi Zanders, Cleo Feilin. Gaun Cleo Feilin hari ini sangat keren. Dia mengenakan kemeja tali ikat putih di bagian atas tubuhnya, memperlihatkan leher putih seksi, dan di bawahnya ada rok pendek yang membalut pinggulnya dengan erat. Rok itu membalut pantatnya yang bulat dengan erat. Dengan sepasang sandal hak tinggi, keseluruhan orang terlihat sangat seksi dan menawan. Gadis di belakang Cleo Feilin sedikit lebih muda, mengenakan kemeja biru muda, dia tampak muda dan cantik, tubuh bagian bawahnya adalah rok pendek sepanjang pinggul, dan kakinya yang ramping dan indah terlihat jelas. Sangat menawan. Wanita lainnya yang seumuran dengan Cleo Feilin adalah Zhou Qiurong, putri bibi Cleo Feilin. Kakek Cleo Feilin memiliki 4 putra dan 4 putri, sehingga keluarga Lin memiliki banyak keturunan. Sejauh ini, Fendi Zanders hanya mengenal Cleo Feilin dan Mandy Lin. Fendi Zanders belum pernah bertemu Wang Aili dan Zhou Qiurong. Kali ini Wang Aili dan Zhou Qiurong datang ke stasiun bersama Cleo Feilin, bukan karena seberapa baik hubungan mereka bertiga, sebaliknya, Zhou Qiurong selalu menganggap Cleo Feilin sebagai musuh khayalannya. Bagaimanapun, Cleo Feilin melampaui Zhou Qiurong baik dalam penampilan maupun kemampuan, dan kakek Cleo Feilin selalu sangat mencintai Cleo Feilin, yang semakin membangkitkan kecemburuan Zhou Qiurong. Jadi, apapun yang dia lakukan, Zhou Qiurong suka membandingkan dirinya dengan Cleo Feilin. Cleo Feilin membuka perusahaan kosmetik, dan Zhou Qiurong juga membuat kosmetik sekarang, tetapi perusahaan Zhou Qiurong jauh lebih kecil daripada perusahaan Cleo Feilin. Awalnya, Zhou Qiurong terkekeh ketika dia mengetahui bahwa perusahaan Cleo Feilin akan tutup beberapa waktu lalu, tetapi dia tidak menyangka keadaan akan berbalik pada akhirnya. Cleo Feilin menemukan investor baru, dan investor baru ini secara tak terduga itu juga merupakan Emgrand Investment Group yang terkenal di kota Jiangcheng. Ini benar-benar membuat Zhou Qiurong sangat kesal. Belakangan, Zhou Qiurong mendapat kabar entah dari mana, mengatakan bahwa Cleo Feilin dapat menemukan investor baru karena bantuan tunangannya.
Pada saat ini, tunangan Cleo Fei Lin hendak datang, jadi Zhou Qiurong tentu saja ingin mengikutinya untuk melihat siapa tunangan Cleo Fei Lin. Dan Wang Aili yang sedikit lebih muda mengikuti untuk menyaksikan kegembiraan itu. Kakak Feier, kakak Qiurong. Pada saat ini, sebuah sedan Mercedes-Benz perlahan berhenti di samping Cleo Fei Lin dan yang lainnya, dan 3 anak laki-laki dan 1 perempuan mendorong pintu dan keluar dari mobil. Lin Ziyuan, kenapa kamu ada di sini? Ketika Cleo Fei Lin melihat pemuda yang memimpin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berteriak. Saudari Cleo Fei Lin, apakah kamu mengerti apa yang kamu katakan? Kakak iparku ada di sini, tentu saja aku ingin melihatnya. Lin Ziyuan memamerkan giginya dan menjawab. Dan Cleo Fei Lin menatap Lin Ziyuan dengan dingin, dan tidak banyak bicara, dia tahu betul di dalam hatinya bahwa Lin Ziyuan pasti tidak akan mengikuti kebaikan apapun. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, Cleo Fei Lin memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Lin, tetapi Lin Ziyuan adalah satu-satunya yang menentangnya dimanapun, dan hubungan keduanya juga sangat tegang, dan Lin Ziyuan masih merupakan putra dari Lin paman keempat Cleo Fei Lin, jadi Cleo Fei Lin saya tidak bisa melakukan apapun pada Lin Ziyuan. Cuaca macam apa hari ini? Setelah berdiri di sini beberapa saat, seluruh tubuhku berkeringat. Jika aku terus menunggu seperti ini, aku pasti terkena sengatan panas. Pada saat ini, Zhou Qiurong tiba-tiba mengeluh. Aku menasihatimu untuk tidak datang sekarang, kamu bersikeras untuk datang. Cleo Fei Lin tidak pernah memiliki kesan yang baik terhadap Zhou Qiurong, jadi dia sangat kasar ketika berbicara. Buruan desak tunanganmu. Sudah berapa lama kamu menunggu dia datang? Riasan wajahku harganya puluhan ribu. Kalau aku terbakar sinar matahari, mampukah dia membelinya? Zhou Qiurong berteriak dengan mulut kecilnya yang melengkung. Iya, kakak Cleo Fei Lin, kamu bisa bertanya kapan kakak ipar akan datang. Kalau butuh waktu, ayo kita tunggu di mobil. Wang Aili memiliki hubungan yang baik dengan Zhou Qiurong, jadi dia tentu ingin membantu Zhou Qiurong berbicara saat ini. Dan Cleo Fei Lin tidak ingin mereka berdua berbicara omong kosong, jadi dia mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menelepon Fendi Zanders. Namun saat ini, sebuah bas putih perlahan melaju.